Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, calon peserta didik baru SMK 1 Nusa 2 Bandar Lampung. Saya Robi Darmawan, guru Bahasa Indonesia sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK 1 Nusa 2 Bandar Lampung dan merupakan tutor dalam pembekalan pengenalan komunitas kelas untuk tahun ajaran 2020 dan 2021. Baik teman-teman sekalian, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai tata krama siswa di sekolah, anti narkoba, anti bullying, dan anti radikalisme yang merupakan materi wajib bagi siswa yang mengikuti pengenalan komunitas kelas tahun ini. Ya teman-teman sekalian, Anda tentu sudah mendapatkan sebuah buku panduan yang berisi mengenai materi-materi MPLS atau pengenalan kelompok tahun ini. Nah, teman-teman, di salah satu materi tersebut ada materi mengenai tata krama yang tadi saya sampaikan, dan di sini kita akan membahas ilmu yang bermanfaat itu merupakan amal jariah yang teman-teman bawa sampai liang lahat, teman-teman. Teman-teman harus tahu. Maka dari itu teman-teman pelajari dengan baik. Jadilah peserta didik yang baik. Jadilah peserta didik yang bermoral, berbobot, bermartabat, teman-teman. Jauhi narkoba. Jangan coba-coba dekati narkoba. Jauhi narkoba. Kita menggunakan narkoba jika keadaan sangat terpaksa, dan itu pun mengikuti anjuran tim medis. Kita tidak bisa sembarangan, teman-teman, karena narkoba memiliki hukum di negeri ini. Penyalahgunaan narkoba itu ada hukumnya, teman-teman. Teman-temanku, selain itu juga di modul tersebut teman-teman bisa lihat itu ada materi tentang anti bullying. Nah, ini juga berkaitan dengan tata krama dasarnya. Jangan teman-teman suka menghina teman, walaupun dia memiliki mungkin perangai yang tidak baik. Ingat kedondong dan durian tadi. Walaupun mungkin dia memiliki sifat yang tidak baik, walaupun mungkin dia ada di kalangan yang mungkin menengah ke bawah, ingat jangan dihina. Kita pun sama manusia. Ingat, di Satu Nusa tidak pernah bertanya siapa bapak Anda, bagaimana pekerjaannya, lalu membeda-bedakan. Tidak ada diskriminasi seperti itu. Kita semua sama. Seragam sama, warna yang sama, diberikan materi yang sama, guru yang sama, ilmu yang sama. Yang membedakan adalah kemampuan peserta didik, kemauan peserta didik. Bagaimana, apakah dia mau belajar ataukah tidak? Apakah dia mau merubah dirinya untuk menjadi lebih baik? Teman-teman mau sekolah dimanapun itu sama. Yang membedakan adalah kemauan Anda. Apakah Anda mau untuk belajar ataukah Anda tidak? Teman-teman mau sekolah yang sangat baik sekalipun, kalau teman-teman tidak mau belajar, tentu hasilnya tidak maksimal. Bahkan jika teman-teman belajar di yang mungkin sebuah gubuk yang sudah reot dengan materi seadanya, dengan alat seadanya, tapi ada kemauan untuk belajar, insya Allah teman-teman akan merasakan hasilnya, pasti. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Yakinkan dalam diri Anda. Jika Anda hari ini Anda memiliki kekurangan ekonomi, yakinkan bahwa dengan pendidikanlah saya akan merubah kehidupan keluarga saya. Bahwa dengan pendidikanlah saya akan menaikkan harkat derajat diri saya dan keluarga saya. Bahwa dengan pendidikanlah, melalui jalur pendidikanlah, insya Allah saya akan berhasil dunia akhirat dan mampu membanggakan orang lain. Teman-teman harus tahu itu, teman-teman. Bahwa dengan pendidikan, ingat, sekolah tidak pernah menjamin kesuksesan. Tapi setidaknya dengan sekolah, kesuksesan akan lebih mudah diraih. Kesuksesan yang hakiki itu kesuksesan dunia akhirat, bukan hanya duniawi saja. Bukan hanya dengan materi yang banyak. Sukses tidak diukur dengan materi. Sukses tidak diukur dengan uang. Banyak pekerjaan di luar sana yang memberikan banyak manfaat untuk orang lain, walaupun mungkin materinya kecil, tapi itu bermanfaat. Yakinlah bahwa Tuhan Maha mencukupkan, bahwa Allah itu Maha mencukupkan. Allah itu adil seadil-adilnya pemberi. Teman-temanku, di modul tersebut pembahasan mengenai anti radikalisme dan anti bullying tidak kita bahas panjang lebar. Karena itu sengaja saya berikan kepada teman-teman untuk mengukur bagaimana kemampuan Anda dalam memahami radikalisme. Bahkan mungkin sampai detik ini ada yang belum tahu apa itu radikalisme. Bagaimana bentuk kegiatan radikal, bagaimana bentuk kegiatan yang menentang pemerintahan, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, ingin memisahkan diri, pemberontakan dan lain sebagainya. Itulah materi yang sangat kita terapkan. Kita hidup di bumi Indonesia, kita minum airnya, kita hirup udaranya, maka sudah saatnya kita berterima kasih. Sudah saatnya kita membangun negeri ini. Ingat yang pernah dikatakan oleh salah satu tokoh besar, jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara ini, teman-teman. Anda seorang peserta didik, Anda saat ini hidup nyaman, bisa belajar dengan tenang meskipun di tengah situasi pandemi, no problem, tidak masalah. Tetap lakukan, tetap berikan yang terbaik untuk bangsa ini.
Ingat, seperti yang pernah disampaikan oleh para tutor Anda, para guru Anda adalah calon-calon pemimpin, calon-calon penerus keberadaan bangsa ini 10-20 tahun yang akan mendatang. Anda lah yang akan meneruskan. Anda harus yakin, Anda harus memperbaiki dan Anda harus menyiapkannya sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain. Yang saya ucapkan bukanlah bohongan belaka, bukanlah isapan jempol belaka, hanya ulasan, tidak, tapi itu adalah benar-benar real. Apakah Anda sudah mengalaminya? Sudah. Dulu Anda masih SD, Anda belum bisa apa-apa. Ketika Anda SD belajar pertambahan 1 tambah 1, Anda belajar perkalian. Sekarang Anda sudah SMK. Sudah berapa tahun proses yang Anda lalui? Dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus meningkat materinya. Sampai SMP yang tadinya hanya bisa mungkin bermain, berlari, sudah bisa bermain kasti, bermain badminton, mengerti peraturan bola, dan lain sebagainya. Ilmu Anda bertambah. Sama saat ini. Anda menambah ilmu Anda. Selain untuk diri Anda sendiri, juga untuk bangsa Anda ke depannya. Dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lawan radikalisme. Kita lawan setiap bentuk pemberontakan yang ingin memecah belah persatuan negara ini. Kita harus bersatu, karena bersatu itu pasti kuat. Ingat slogan SMK, bisa. Kita harus bersatu. Kita damaikan negeri ini. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Di tengah maraknya situasi yang ingin memecah belah negara kesatuan kita. Kita harus bersatu, teman-teman. Kita harus bersatu. 2 kali saya ulang, teman-teman, sebagai penekanan bahwa kita harus bersatu. Ingat, bangsa ini direbut kemerdekaannya dari persatuan, bukan dari pemberian. Kemerdekaannya bukan dari hadiah, bukan kado, tapi melalui persatuan. Melalui pemuda-pemuda yang berkumpul dengan golongan tua, golongan muda, semua bersatu. Ingat, bersatu kata kuncinya. Bersatu kita melawan corona. Bersatu semoga pandemi ini cepat berakhir. Ini merupakan langkah konkret saat ini, teman-teman. Teman-temanku calon peserta didik, di lembar terakhir itu ada tugas. Mengapa diberikan tugas? Karena kita tidak bisa bertemu secara tatap muka secara langsung. Kita dibatasi saat ini, tapi tidak masalah. Kita cari solusi. Itu tugas itu untuk mengukur kemampuan Anda. Bagaimana kemampuan Anda dalam memahami apa yang sudah disampaikan dalam materi itu. Ingat, kata kunci memahami materi itu adalah perhatikan dengan baik, pahami dengan teliti, jangan asal dibaca, jangan sembarangan. Materi itu memiliki soal di belakangnya, teman-teman. Memiliki memiliki pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban teman-teman semua. Seperti contoh gambar 1 maupun contoh gambar 2, contoh gambar 3 dan contoh gambar 4. Teman-teman bisa lihat di modulnya. Dan pahami dengan baik setiap bentuk pertanyaannya. Contoh nomor 1, jelaskan pemahaman Anda mengenai isi gambar di bawah ini. Anda pahami gambarnya dengan baik dan jelaskan pemahaman Anda. Pemahaman Anda, bukan pemahaman orang lain. Tapi mungkin bisa minta bantuan kepada ibu, bapak, kakak, dan lain sebagainya. Kita sharing. Bagaimana? Ini semua adalah bentuk tata krama, teman-teman. Masih sebagian kecil. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ketika berada di sekolah, teman-teman. Jadi teman-teman, sebagai penutup, yang ingin saya sampaikan adalah di tengah pandemi ini kita harus tetap yakin bahwa Bandar Lampung khususnya akan segera mengalami penurunan zona, akan segera mengalami penurunan korban. Kita akan segera kembali ke zona hijau sehingga bisa bertatap muka seperti daerah lain. Teman-temanku, pahami dengan baik modulnya, baca dengan teliti, jangan sekalipun teman-teman asal lewat, karena di situ banyak terdapat materi yang sangat-sangat bermanfaat bagi Anda. Tidak hanya materi tata krama, tapi juga materi-materi yang lainnya. Ada lebih dari 5 materi di situ. Pahami dengan baik, baca dengan baik. Tidak harus dibaca sekaligus, tapi dibaca perlahan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Tidak harus dibaca dalam 1 jam selesai, tidak. Dibaca dari jam 8 sampai pukul 10.45. Dibaca ada jam-jamnya dan kerjakan ada jam-jamnya. Setelah itu teman-teman istirahat, lanjutkan aktivitas yang lain. Jangan terburu-buru, jangan menyelesaikan, jangan terburu-buru. Baiklah teman-temanku, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut, dapat teman-teman hubungi nomor WhatsApp, baik saya pribadi maupun rekan-rekan guru yang lain. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat hubungi. Atau mungkin teman-teman siswa peserta didik baru ingin melihat bagaimana kegiatan Satu Nusa, bisa melihat di YouTube, bisa melihat di Instagram. Kita punya Instagram, akun Instagram resmi @smip kita. Teman-teman bisa follow dan lihat di sana bagaimana kegiatan sekolah kita selama ini. Atau mungkin kegiatannya, kita punya videonya, kita punya YouTube @smip Bandar Lampung, tidak memakai @smip Bandar Lampung, teman-teman bisa lihat. Bahkan termasuk video ini pun nanti akan tayang di YouTube. Ya, jangan lupa teman-teman subscribe, teman-teman like, teman-teman share ke teman-teman yang lain, mungkin video-videonya dan bahkan postingan-postingannya juga Anda berikan love, berikan like. Itu semua demi apa? Demi sekolah kita.
Jadilah bagian dari satu nusa. Jadilah bagian dari perkembangan kemajuan satu nusa yang terus dan akan terus ingin terus berinovasi, terus berkembang, terus semakin maju. Menyongsong zaman yang semakin kompleks. Bagi teman-teman, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf dalam kekurangan video ini. Ini merupakan salah satu solusi dalam menghadapi situasi pandemi. Pembelajaran seumur hidup, hidup terus belajar. Belajar itu sepanjang hayat. Jangan pernah menyerah teman-teman. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Robi Darmawan. See you, bye-bye.